Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat teman-teman. Walaupun keadaan memang lagi agak kurang sehat ya untuk negara kita dan juga untuk kantong saya. Ya, tapi mudah-mudahan bisa segera pulih lagi lah seperti sedia kala. Di musola bubarannya cepet banget karena dia komatnya lebih awal ya. Karena dia komatnya lebih awal gitu. Biasanya kalau masjid atau musola yang komatnya lebih duluan, bubarannya juga duluan. Iya. Enggak begini teman-teman, sebenarnya ini disebabkan oleh, ini saya ambil rute lain ya. Mau muter-muter dulu. Ya. Nah, ini tuh sebenarnya disebabkan oleh ketidakserentakan dari jam di masjid dan musola sebenarnya. Ini yang jadi bikin tuh nggak serentak ya. Azannya nggak serentak, komatnya juga nggak barengan, nggak serentak gitu. Karena masing-masing masjid atau musola itu punya jeda komatnya, jeda antara azan dan iqomahnya sendiri. Gitu. Ada musola yang memasang jam yang punya jeda iqomahnya itu berapa lama gitu. Misalkan 10 menit atau 15 menit gitu kan. Iya. Atau mungkin hanya singkat jedanya, nggak tahu. Gitu. Nggak tahu gitu lah. Itu juga di masjid. Nggak serentak jedanya. Dan ada yang 15 menit, dan ada yang 10 menit gitu. Jadi semua tergantung pada pengaturannya gitu. Biasanya kalau subuh itu agak lama jedanya. Ada yang 15 menit, ada yang 20 menit, ada juga yang setengah jam. Makanya kadang-kadang di sana tuh kedengeran masjid yang sholat subuhnya lebih belakangan dari kita gitu. Karena dia jeda antara azan dan iqomahnya itu mungkin setengah jam ya, mungkin setengah jam. Jadi azannya tadi jam 4:30, 4:35 pagi waktu Indonesia Barat ya. Warkopnya buka ya. Ya, tapi kebetulan sedang tidak ingin. Azannya jam 4:35 tadi, sholatnya baru jam 5 gitu. Bisa seperti itu. Karena dia dijeda setengah jam, 30 menit. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan mungkin ya kepada kepada yang mungkin ya ada amalan-amalan infirodi sembari mengisi waktu jeda antara azan dan iqomah subuh gitu kan. Atau mungkin juga ada yang ya rumahnya jauh dari masjid tapi tidak ingin ketinggalan salat subuh berjamaah gitu kan. Salat subuh berjamaah gitu kan. Jadi dikasih kesempatan itu untuk diberikan jeda waktu segitu jam. Ada yang seperti itu, ada kalau yang ada tuh contohnya di belakang jauh sana Masjid Al-Barakah Rapapan bawah itu dia baru sholat subuh itu setelah kita bubar jam 5. Berarti dia jeda antara azan dan iqamah subuhnya 30 menit. Saya lupa ada satu masjid di daerah sana, daerah kesehatan ya. Kesehatan atas.
masjidnya kecil, nggak gede masjidnya. Dia kalau subuh jeda ikamahnya tuh 20 menit. Ya udah. 20 menit jedanya. Gitu. Kalau subuh ya. Ini maksudnya biar yang rumahnya jauh dari masjid tapi ingin ikut salat subuh berjamaah itu bisa gitu maksudnya. Jadi itulah yang membuat start finishnya salat subuh antar masjid itu antar musola juga nggak selalu barengan gitu. Tapi kalau azan memang harus barengan, harus serentak gitu. Nah ini gimana caranya nanti kita akan kalau misalkan ada forum-forum yang ada kaitannya dengan ini, saya pengen datang gitu. Nah pembahasannya kita sekarang adalah tanggal 5 September 2025 itu sudah terlewati ya. Nah pertanyaannya tuh the deadline had passed. Nah pertanyaannya sekarang mampu nggak para stakeholders yang menjadi pihak yang dituntut atau pihak yang diminta untuk melaksanakan aspirasi rakyat itu menyanggupi semuanya gitu loh. 17+8 itu karena ya ini bukan masalah FOMO ya, tapi ini lebih kepada penyaluran yang selama ini tuh dihadang oleh ini dan ono gitu loh. Untungnya kemarin sudah diterima tuh oleh wakil dari DPR yang diwakili oleh Pak Andre Rosiade gitu. Tuntutan dari masyarakat yang 17+8 itu ya kan. Nah tapi yang menjadi masalah sekarang ini adalah, kalau boleh saya bongkar ya asumsi saya ya, ini memang negara ini sedang dihalangi oleh para termul ya. Negara ini dihadang oleh pendukungnya Jokowi karena memang Jokowi lah master, bukan George Soros sebenarnya. Soros ini hanya mengontrol dari luar, tapi Jokowi lah dalang dari semua ini, dalang dari rusuhnya demonstrasi massa, dalang dari anarkisme brutalisme yang terjadi, dan tuntutan yang parah sekali itu pembubaran DPR karena dinilai, bahkan sampai ada terang-terangan yang mengatakan kalau Prabowo ini gagal menjaga stabilitas negara, lebih baik mundur saja. Ini kan bahaya loh. Ini kan bahaya sekali loh. Apalagi beberapa waktu lalu saya ketemu spanduk Partai Gerindra yang dicoret coret wajah Presiden Prabowo. Sampai meminta, karena ini tuh skenario yang menunjukkan bahwa Jokowi itu sebenarnya tidak ingin Prabowo itu jadi presiden. Yang kepengen harus jadi presiden adalah anaknya, si Gibran. Di situ ada Jokowi dan Gibran, bukan Jokowi dan Prabowo dipilih masyarakat. Karena mereka sebenarnya nggak milih Prabowo, mereka milihnya Gibran, bukan Prabowo. Apalagi ada terang-terangan yang mengatakan, emangnya gue suka sama Prabowo? Enggak lah. Gue milih dia karena ada Gibrannya doang. Jadi mereka ini double standard. Mereka nggak stand up to defend. Mereka nggak punya daya untuk menjaga muruah dari Presiden Prabowo, gitu. Jadilah mereka lari ke menyerang PDIP, menyerang Megawati, menyerang ini apa segala macam gitu. Orang yang dibahas apa malah larinya kemana-mana. Ya itulah mereka. Karena sesungguhnya mereka lagi
Mereka sedang dalam keadaan panik. Panik karena kehabisan ide, kudetanya gagal. Kudeta untuk memberhentikan Prabowo Subianto dari Presiden RI itu gagal. Karena Tromol ini lupa, ketua MPR-nya adalah loyalis Prabowo, Pak Ahmad Muzani. Ya. Tapi yang menjadi target adalah DPR. Karena DPR ketuanya adalah ketuanya dari PDIP, Bu Puan Maharani. Mereka nggak berani. Ini MPR, karena MPR dipegang loyalisnya Prabowo. Nggak cuma loyalis Prabowo, ada begawan yang jadi wakil ketua MPR, Pak Rusdi Kirana. Ya. Kemudian ada anaknya Pak Presiden SBY, Pak Ibas Yudhoyono, salah satu wakil ketua MPR. Ya kan? Kemudian ada loyalis Megawati, Pak Bambang Pacul, wakil ketua dari PDIP itu. Ya. Mereka lupa itu. Jadi para termul ini berharap negara riuh, negara chaos, negara amburadul, negara kacau balau, negara kocar kacir. Alasan demi supaya Pak Prabowo itu maksa, benar kata teman saya Pak Bung Alvis Tanjung yang notabene merupakan pendukung Pak Prabowo sejati ya. Memang mereka ini adalah orang-orang yang memaksa Pak Prabowo Presiden Prabowo mengeluarkan dekret memberlakukan keadaan darurat. Gitu. Tapi mereka ini juga pintar berkamuflase. Takut ketahuan, ya. Wah jadi jilat-jilat. Wah ini ngutuk. Wah nggak pantas kamu jadi pendukung Prabowo. Padahal dia dukung Prabowo dari 2009 barangkali, atau 2004 bahkan. Atau bahkan dari 2014 ketika Presiden Prabowo pertama kali nyapres lewat Partai Gerindra, bukan lewat Partai Golkar seperti tahun 2004, ya. Seperti itu loh, ya. Seperti itu. Jadi makanya teman-teman, saya tuh udah nangkep sebenarnya dalang dibalik ini semua. Termul ini kan hanya memperkeruh suasana, nyerang karena kehabisan ide. Mereka mau nyerang Prabowo, ya kan? Tapi nanti mereka akan, sebenarnya ada yang sudah terang-terangan, ada selain Jati Erna Sahara tuh ada yang lebih ini lagi, ya. Super taksi tanya, Blok TR mana? Memang di sini kurangnya tuh penunjuk jalannya kurang. Gitu. Jadi teman-teman ya, kita lanjutin lagi ya, lanjut lagi. Jadi mereka ini sebenarnya kehabisan ide. Mereka nggak nyinggung Prabowo, Presiden Prabowo. Ada yang memang lebih berani lagi dari Jati Erna Sahara, banyak. Sebenarnya ada banyak gitu loh. Tapi kan mereka nggak ini kan. Mereka tuh pinter gitu berkamuflase. Oh iya, buru-buru kan setelah kayak Jati Erna Sahara gitu langsung buru-buru. Mau maksudnya gini kayak gitu. Jadi biar nggak diserbu oleh tim 08. Karena kalau mereka seperti Jati Erna Sahara terlalu vulgar gitu ya, diserbu sama tim 08. Karena mereka tahu mereka ini target.
Nanti ditarget sama 08 plus anak Aba plus anak Banteng gitu. Jadi mereka berkamuflase seakan-akan menjadi pendukungnya Pak Prabowo. Tapi padahal sebenarnya emang enggak. Ada yang terang-terangan loh. Saya udah ciduk beberapa yang terang-terangan harus bawa Jokowi. Memang kami akui kami tidak memilih Prabowo, kami memilih Gibran gitu katanya. Jadi mereka itu karena ada Gibrannya aja. Sebenarnya tuh gini teman-teman, yang saya tuh sebenarnya kasihan sama mereka karena mereka itu kejepit, nggak punya pilihan. Mereka milihnya Gibran, tapi Gibran hanya running mate, bukan presiden, bukan capres. Jadi mau nggak mau mereka terpaksa milih Prabowo. Padahal sebenarnya para termul itu nggak suka sama Prabowo. Nanti lihat deh, ini baru ini aja, baru permulaan. Nanti ketika setelah Sylvester Matutina itu dieksekusi barangkali, nanti setelah banyak menteri-menterinya peninggalan Jokowi dihempas semua sama Presiden Prabowo, nah baru mulai. Ini baru yang akan terjadi teman-teman. Langsung balik lagi ke setelan pabrik. Wah ini Prabowo jenderal hono-hene gitu. Ada pelanggar HAM, penculik, apa segala macam. Oh ini bla 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 gitu kan. Wah segala macam. Ya saya bilang bla 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 segala macam ya. Saya bilang kalau situ memang never Prabowo, kenapa enggak? Kesimpulannya gini teman-teman. Mereka tuh sebenarnya never Prabowo. Gitu. Tapi karena terpaksa jadi kepilih lah. Karena ada Gibran di situ. Lain halnya kalau Gibran itu dicapresin, pasti menang, telak banget. Atas Prabowo, atas Anies, atas Ganjar, pasti. Karena ada Jokowi kan. Tapi kan pada saat itu Gibran hanya bisa sebagai calon wakil presiden. Capresnya kan Pak Prabowo, kepilih sekarang presiden. Gitu teman-teman. Nah mereka para termul ini sebenarnya tuh kejepit. Mereka pilih, mereka nggak mau milih Anies karena ya tahu sendirilah ya mereka punya hal yang nggak baik lah terhadap Anies Baswedan, ya kan? Ya termasuk mereka ini ya orang-orang yang nggak suka dengan sekitarannya Anies, ya Amin Rais, Habib Rizik Syihab, Kiai Sobri Lubis dan sebagainya. Termasuk juga Kiai Abdullah Hehamahua, misalkan seperti itu. Ya, mereka nggak milih Ganjar. Kenapa Ganjar nggak bagi-bagi duit? Pak Ganjar nggak bagi-bagi jabatan. Tambah lagi juga timnya Pak Ganjar itu udah briefing, jangan ada hono gitu loh. Nah, para termul ini kan berharap ada cair lah sesuatu gitu. Nah, mereka lari kayak gitu. Apalagi mereka nggak mau Ganjar tuh karena masalah bola yang itu. Jadi mereka lebih memilih bola ketimbang menjaga prinsip yang sudah ada dari zaman Bung Karno itu. Jadi ya itu kesimpulannya teman-teman. Jadi memang jawaban dari pertanyaan apakah anarkisme kemarin itu adalah kudeta gagal dari geng Solo, jawabannya iya sih. Jawabannya iya. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini ya teman-teman. Sampai bertemu kembali dan bye.